Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Pinjol. Tetap semangat teman-teman, jangan menyerah. Untuk kalian semua yang sekarang bermasalah dengan pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal. Video kali ini saya akan membahas tentang solusi galbay pinjaman online, Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, dan Shopee. Jadi tonton videonya, semoga ini bisa menguatkan mental kalian semua yang sekarang sedang galbay. Jangan biarkan diri kalian ditakuti oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya ingin mengajak teman-teman semua yang sekarang belum mendukung dan support channel ini, jangan hanya menonton, tapi juga berikan yang terbaik untuk channel ini dengan cara subscribe, lalu aktifkan tombol notifikasinya agar kalian dapat notifikasi dari video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Semoga menyegarkan suasana kalian yang sekarang sedang takut, resah, gelisah, stres. Insya Allah akan hilang karena kalian diberi asupan mental yang baik, diperbaiki mentalnya sedikit demi sedikit sampai akhirnya kalian bisa bangkit lagi dan move on untuk menjalani hari-hari tanpa pinjaman online lagi. Silahkan tonton videonya, jangan di skip-skip, jangan ada informasi yang ketinggalan atau terlewati. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan mencoba membahas beberapa hal yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman semua tentang cara keluar dari pinjaman online. Banyak sekali yang mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari pinjol adalah dengan galbay. Mungkin teman-teman takut atau khawatir karena memiliki pinjaman yang cukup besar dari pinjol yang sudah terkenal seperti Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, Shopee PayLater atau S-Pinjam. Ini banyak teman-teman yang bertanya di komentar, apakah masih bisa gagal bayar pinjamannya, apakah masih aman? Jadi pada dasarnya teman-teman, ada dua jenis pinjol, legal dan ilegal. Ketika kalian memutuskan untuk galbay pinjol, itu risikonya akan berbeda-beda, tergantung pada jenis pinjolnya. Pinjol legal akan memiliki risiko yang berbeda dengan pinjol ilegal. Dalam video ini, saya akan membahas pinjol legal yang sudah terdaftar di OJK. Mungkin teman-teman yang sedang menonton video ini, ada yang sedang galbay pinjol yang saya sebutkan tadi, atau di pinjol legal lainnya dengan nominal yang cukup besar. Silahkan tinggalkan komentar di bawah jika kalian ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana ketika kalian memutuskan galbay ataukah terus membayar pinjaman online-nya, terutama yang legal. Berikan informasi mengenai aplikasi pinjaman yang pernah kalian gunakan dan bagaimana ketika telat bayar, berapa lama DC lapangan datang ke rumah kalian. Jadi dalam video ini, pertanyaan mengenai apakah bisa atau tidaknya galbay pinjaman online ternama dan dengan nominal yang besar, jawabannya pasti bisa. Tapi masalahnya adalah tidak semua orang siap menghadapi risiko-risikonya. Sebenarnya apakah pinjol memiliki nama besar atau kecil bukanlah masalah utama. Itu tidak dapat kita jadikan acuan bisa atau tidaknya kita galbay pinjol. Yang menjadi masalah adalah seberapa kuat mental kalian dalam menghadapi ancaman seperti teror atau cara-cara penagihan dari pinjaman online tersebut. Jadi yang pertama adalah sikap mental kalian yang berkaitan dengan penagihan online-nya. Apakah kalian kuat atau tidak menghadapinya? Tapi saat masih ditagih online, kemungkinan masih sangat mudah untuk kalian atasi. Caranya sangat sederhana. Kalau ada chat dari DC pinjol, kalian tinggal acukan saja, jangan pedulikan, langsung hapus. Dan kalau misalkan ada telepon, lalu kalian mau angkat, dan ternyata itu pihak pinjol, langsung matikan. Tapi kalau kalian sudah tahu dari awal bahwa nomor itu adalah nomor DC pinjol, itu bisa langsung kalian acukan saja. Begitu mudahnya sebenarnya kalau soal menghindari teror secara online teman-teman. Nah, untuk mengelakkan penagihan secara offline atau yang datang ke rumah atau bahkan ke tempat kerja kalian, itu yang mungkin agak susah. Agak susahnya begini teman-teman, karena banyak faktornya yang saya bilang agak susah itu adalah bisa atau tidaknya kalian untuk berargumen ketika didatangi DC. Berargumen dalam hal apa? Dalam hal kalian bisa atau tidak menghindar bahwa kalian memang belum mampu bayar, walaupun sebenarnya mungkin kalian sudah punya uang, atau sebaliknya. Bisa berargumen atau tidak kalau kalian memang ketika di situ datang, kalian sama sekali nggak punya uang, atau tidak ada tabungan uang sedikit pun. Kalau kalian memang pintar menyusun kata-kata, pintar ngomongnya, jago berargumen, saya rasa tidak ada masalah. Tapi kan nggak semua orang yang bisa seperti itu. Jadi intinya, ketika kalian didatangi di lapangan, teman-teman dituntut harus siap menghadapi. Ketika kalian tidak bisa menghadapi, saya yakin kalian tidak akan berani memutuskan aman atau tidaknya saat galbay pinjol.
khususnya pinjol-pinjol besar OJK yang sudah ada di isi lapangannya. Tapi mungkin buat kalian yang nonton video ini, yang lokasi tempat tinggalnya itu di pelosok, atau itu kemungkinan tidak akan didatangi. Lalu bagaimana kalau kalian tempat tinggalnya itu di kota-kota besar, khususnya di pulau-pulau Jawa, atau mungkin sebagian di luar pulau Jawa, tapi masih termasuk kota besar seperti Palembang atau Medan. Itu beberapa juga sudah ada yang didatangi oleh DC. Jadi poin penting dalam video ini adalah bagaimana kesiapan mental teman-teman untuk menghadapi DC lapangan. Itu yang terpenting. Karena kalau secara online itu gampang-gampang saja untuk dielakkan kalau tagihan secara online. Lalu bagaimana dengan risiko lain? Risiko lain seperti mungkin nama buruk di slip OJK, masuk blacklist OJK, atau segala macam seperti itulah. Seharusnya kalau kalian sudah memutuskan untuk galbay, hal seperti itu sudah nggak perlu dipikirkan. Seharusnya sudah tidak ada beban pikiran ketika kalian sudah niat memutuskan untuk gagal bayar atau nggak mau bayar. Lalu untuk risiko yang lain, seperti peneroran ke kontak darurat, peneroran ke tempat kerja. Bagaimana cara menghindarinya? Bagaimana agar DC tidak menghubungi kontak darurat atau ke nomor tempat kerja kalian, ke kantor kalian? Banyak teman-teman yang bertanya-tanya juga tentang hal ini. Sebenarnya itu nggak bisa dielakkan untuk menghindari agar DC tidak menelpon kontak darurat atau ke tempat kerja kalian. Itu tidak ada caranya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mengatur kontak darurat kalian, bagaimana mengatur tempat kerja kalian, karena tidak semua tempat kerja yang bisa mendukung karyawannya ketika ada masalah terkait utang dan nama perusahaan itu disebut-sebut. Tidak semuanya bisa seperti itu. Tapi menurut pengalaman teman-teman yang galbay, ada juga yang tempat kerjanya itu mendukung mereka. Jadi untuk jawabannya terkait aman atau tidaknya galbay di pinjol yang besar dan nominalnya itu besar-besar, jawabannya tergantung dari kalian sendiri. Mentalnya siap atau tidak untuk mengambil keputusan. Jangan sampai kalian memilih galbay, tapi mental kalian belum siap. Jadi yang harus diperhatikan itu menyiapkan mental dan mengerti segala risiko-risikonya. Jadi intinya adalah masalah waktu. Kenapa saya bilang masalah waktu? Karena proses-proses penagihan itu semakin lama semakin berkurang. Ibaratnya mental kalian itu diuji cuma pas awal. Kemungkinan pas sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau mungkin 1 tahun. Itu terornya mungkin masih ada, tapi jarang juga yang sampai 1 tahun masih diteror. Saya rasa selama kalian banyak mencari informasi mengenai risiko-risiko solusi terkait gagal bayar pinjaman online selama 1 tahun itu, mental kalian juga harusnya sudah benar-benar kuat. Oke, saya rasa cukup jelas untuk penjelasan video kali ini terkait gagal bayar di pinjol-pinjol besar yang tadi saya sebutkan. Semoga kalian bisa memahami isi video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jika kalian belum bisa memahami isi video ini, kalian bisa berdiskusi langsung dengan saya. Silahkan berkomentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.